Emansipasi wanita dikemukakan pertama kali oleh R.A. Kartini pada tanggal 21 April 1964. R.A. Kartini merupakan pahlawan yang memperjuangkan hak para wanita Indonesia. Sejarah kehidupan beliau mulai dari kelahiran, masa kecil, kisah perjuangan beliau sampai dengan beliau wafat patut untuk dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita dan semangat beliau dalam memperjuangkan nasib kaum wanita agar bebas dari belenggu penindasan patut diteladani. Keinginan beliau adalah untuk mendapatkan kesetaraan derajat antara pria dan wanita. Seorang wanita tidak hanya bertugas untuk mengurus suami, anak, dan rumah saja, tapi juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah dari seorang ibu bernama M.A. Ngasirah dan ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Terlahir sebagai seorang bangsawan dan memiliki ayah yang berpikiran modern, Ayah Kartini merupakan bupati pertama yang memperbolehkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan barat, termasuk juga Kartini, sehingga beliau akhirnya bisa bersekolah di ELS atau Europees Leisure School dan belajar bahasa Belanda sampai berusia 12 tahun. Namun sayang, berdasarkan adat kebiasaan Jawa pada zaman itu yang mengharuskan seorang anak perempuan harus dipingit, membuat Kartini muda harus tinggal di rumah dan menjalani tradisi tersebut. Keinginannya untuk terus belajar sangat ditentang oleh ayah beliau sendiri. Dengan semua ilmu yang dipelajarinya selama di ILS dan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, tidak menyurutkan langkah Kartini untuk mendapatkan pengetahuan walaupun berada di rumah. Dan demi memuaskan rasa dahaganya akan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masa pingitan dilaluinya dengan banyak membaca. Dari situlah Kartini mulai berpikir dan membandingkan betapa perempuan Indonesia berada pada setara sosial yang rendah. Kartini juga menaruh perhatian terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Menurut pemikiran beliau, seorang perempuan harus bisa mendapatkan kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Surat-surat yang ditulis untuk teman-temannya sebagian besar berisi tentang keluhan mengenai kondisi yang terjadi pada wanita pribumi. Setelah Kartini wafat, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Semua pemikiran dan surat Kartini tersebut dibukukan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1911 ini, terdapat beberapa kutipan inspiratif dari Kartini yang bisa menjadi inspirasi dan pemicu semangat bagi kaum wanita untuk terus meraih cita-citanya. Namun buku tersebut tidak bisa dibaca oleh orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Hingga pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi bahasa Melayu dengan judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat semangat juang Kartini, pada tahun 1912 berdirilah sebuah sekolah wanita di Semarang yang dipelopori oleh Yayasan Kartini. Merupakan sebuah yayasan milik keluarga Van de Venter yang merupakan tokoh politik etis pada masa kolonial Belanda. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini dengan maksud untuk menghormati jasa-jasa Raden Adjem Kartini.